Lo punya gear, lo punya kuasa. Tapi bagi gue enggak. Cahayalah yang berkuasa. Guys, dengan siapa lagi bersama saya? Nah, sebelum saya mulai video ini, saya ingin bertanya nih, di sini ada yang jadi fotografer nggak? Atau bahkan ada yang baru mulai jadi fotografer? Tidak masalah. Pas banget nih, di sini saya ingin share ke kalian tentang apa yang saya sadari selama menjadi tukang foto selama beberapa tahun sejak video ini dibuat. Ya, walaupun jarang-jarang dapat job sih. Nah, mungkin dari kalian ada yang sudah mengalaminya atau bahkan ada yang belum mengalaminya ya. Nah, 5 hal ini bersumber dari pengalaman pribadi saya ya. Terus ada juga masukan-masukan dari teman-teman di bidang fotografi maupun ilmu dari konten kreator lainnya. Nah, jadi yang pertama, gear bukanlah segalanya, tapi segalanya perlu gear. Nah, dari kalimat itu kalian udah tahu ya tentang bagaimana mahalnya alat-alat fotografi agar mendapatkan hasil yang bagus. Dari kamera, bodinya, terus ada lensanya, terus ada lightingnya, dan aksesoris lainnya yang juga bisa bilang nggak murah. Nah, dari gear yang bagus, pastinya juga kita dapat menghasilkan foto yang bagus juga. Tapi the man behind the gun, pistol tidak akan mengenai target dengan akurat jika tidak dikendalikan oleh orang yang bisa pakai pistol. Nah, sama halnya dengan kamera. Jika kamera tidak dioperasikan oleh orang yang ahli di bidang fotografi, maka mungkin hasilnya juga tidak sesuai dengan target ya. Dan bisa dibilang, gear itu hanya pendukung untuk skill kita ya, tapi bukan penentu hasilnya. Nah, misal kalau kita analogikan, anggap skill kita 80%. Dengan kamera yang biasa aja, kita bisa menghasilkan foto kualitas bagus ya. Nah, ini saya ngomongin kualitas ya, tapi kalau masalah komposisi, tema, dan isi foto itu beda cerita. Ini saya ngomongin bagaimana kualitas gambarnya, apakah akurat, fokus, framing pas, kesesuaian cahaya, atau apakah tidak ngeblur dan tidak shaky. Nah, apalagi kalau skill yang 80% plus kamera flagship atau mahal, kurang lebih hasilnya pasti sangat bagus ya. Nah, kalau anggap kita memiliki skill 50% atau ke bawah, anggap kita masih pemula, plus kamera entry level, hasilnya biasa sampai hasilnya bagus. Dan ini disebabkan karena ketika kita kurang menguasai teknik fotografi, udah pasti hasilnya naik turun ya. Nah, jika kita memiliki skill 50% atau ke bawah, plus kamera mahal, mungkin dengan fitur kamera mahal yang sudah sangat bagus, yang memudahkan dalam pengambilan foto otomatis, mungkin juga bisa menghasilkan foto yang bagus juga. Nah, dari analogi tadi, bisa kita simpulkan bahwa gear itu bukan segalanya, tapi segalanya perlu gear. Disclaimer ya, di video ini saya bukan mau ngejudge, karena seni itu bukan matematika. Hanya karena orang pandai menggunakan kamera dan teknik fotografi, bukan berarti dia tidak akan dapat melakukan kesalahan dalam pengambilan foto. Dan juga bukan berarti orang yang baru mulai atau pemula tidak dapat menghasilkan foto yang lebih bagus. Karena yang namanya seni itu relatif, abstrak, dan tidak pasti. Janganlah berpatokan pada seberapa mahal gear kita, maksimalkan apa yang ada. Tapi kalau skill kita udah upgrade, cuan pasti otomatis upgrade ya. Dan jika ada budget lebih, tidak ada salahnya jika kita menambah alat atau mengupgrade alat kita untuk mendukung dan memaksimalkan skill kita di bidang fotografi. Ya, hitung-hitung juga kita bisa untuk upgrade budgetnya ya. Ya, hitung-hitung biar kita bisa upgrade budget presets kita ya. Semangat dulu, lo punya gear, lo punya kuasa. Tapi bagi gue enggak sih. Thank you. Dan yang kedua yaitu fotolah foto apapun dengan kualitas RAW. Atau kalau bisa, RAW plus JPEG biar aman. Nah, kalau ini bisa dibilang setuju nggak setuju ya, karena ini sesuai dengan situasi dan kondisi. Jika kita memiliki memori lebih dan speed yang memadai, saya sarankan sih pakai RAW aja ya. Karena di samping kualitasnya bagus, dari segi fleksibilitas, dalam proses editing itu lebih bagus dan lebih nyaman. Maksudnya, ketika kita mau mainin warna, profil, temperatur, itu lebih fleksibel dibandingkan pakai JPEG. Bisa kalian simak video yang saya sampaikan di atas. Nah, coba kita bandingkan contoh kecil kayak foto ini. Nah, foto ini tuh sebenarnya kalau pas kita foto itu kayak gini. Waduh, gila ya cahayanya kuning banget. Nah, kalau kita pakai JPEG, mungkin saja kita tidak bisa memperbaiki warnanya dengan maksimal. Tapi kalau pakai RAW, ya kurang lebih bisa lah. Coba kita bandingkan. Nah, di sini bisa kita lihat yang JPEG itu masih agak kuningan. Sedangkan yang RAW itu udah oke lah ya. Nah, jadi serius nih, kalian mau terus pakai JPEG aja. Nah, yang ketiga yaitu milikilah memori lebih dari satu ya, entah itu 2 atau 3 atau bahkan 4. Nah, kalau kalian punya uang lebih, kalian bisa alokasikan ke memori ya. Kenapa? Karena jika kita membawa memori lebih, kita akan mendapatkan rasa aman di lapangan.
Semisal ketika kita di lapangan, kita tidak akan merasa takut akan kehabisan memori untuk menyimpan gambar yang belum tentu pasti bakalan jadi berapa fotonya. Misal kayak weddingan, event, atau acara-acara yang berjam-jam bahkan sampai seharian penuh, kita bisa foto sepuasnya agar kita tidak ketinggalan momennya. Dan apalagi seperti yang saya sampaikan tadi, kita shootnya pakai RAW, otomatis kita perlu penyimpanan lebih ketimbang kita foto pakai JPEG. Dan ini memungkinkan kita untuk tidak stuck pada satu memori. Semisal amit-amit ya, pada saat kita kerja terus di pertengahan jalan, tiba-tiba memori kameranya tuh error. Jadi misalkan kita cuma bawa satu memori aja, otomatis kan kita tidak bisa ngejepret apapun. Ya masa iya kita pakai HP? Nah bisa dibilang semakin mahal memori, justru itu menurunkan resiko memori error. Di samping itu, kecepatan juga lebih tinggi dibandingkan memori-memori yang ya agak murah sedikit ya. Bisa kita bandingkan di sini ada dua memori kamera dengan kapasitas yang sama, tapi kok harganya jauh beda ya. Memori yang mahal jauh memiliki kecepatan yang lebih tinggi ketimbang memori yang lebih murah. Jadi jika kita mengambil foto yang banyak dalam waktu yang cepat, maka memori dapat menyimpan foto dengan cepat dalam waktu yang singkat. Ini memori loh, percuma kamera kalian mahal-mahal tapi di tengah jalan kalau memorinya error, ya sama aja lah kita nggak bisa ambil gambar. Nah yang keempat yaitu pencahayaan lebih penting daripada seberapa mahal kamera kalian. Nah di sini saya kembali tegaskan, lo punya gear, lo punya kuasa. Tapi bagi gue nggak, cahayalah yang berkuasa. Tapi memang benar, seberapapun mahal kamera kalian, mau berapa juta, mau puluhan juta, ratusan juta, tapi kalau nggak ada cahaya, sama aja kita nggak bisa ngambil gambar. Bisa kita lihat dari teori fotografi itu sendiri. Nah, menurut Wikipedia, fotografi adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Dan di sini terakhir ditulis, tanpa cahaya, tidak ada foto yang bisa dibuat. Jadi, selain menguasai kamera, kita juga harus paham bagaimana cahaya di sekitar kita ya. Entah cahaya yang bisa kita hasilkan dari alat-alat kita, atau cahaya dari alam, seperti matahari. Nah, untuk jaga-jaga, tidak ada salahnya kita menggunakan cahaya tambahan dari alat kita, seperti flash yang bisa kita pasangkan di kamera kita. Ya, walaupun kamera kita jadi agak terasa berat ya, tapi ini sangat berguna loh, ketika kita mengambil foto di agak sedikit low lights atau kondisi cahaya yang backlight. Nah, yang kelima yaitu skin tone adalah kunci. Nah, jadi ini mungkin masuk ke ranah editing ya, dan terkhusus untuk fotoin orang. Jadi terkait skin tone ini atau warna kulit, pastikan kalian berada di posisi aman ya. Maksudnya, dalam proses kalian editing, kalian jangan terlalu banyak merubah warna kulit dari yang kalian foto ya. Nah, walaupun editan kalian wah banget ya, tapi kalau skin tone-nya udah nggak pas sesuai dengan yang klien mau, maka kalian siap-siap untuk nerima komplain ya. Ini kok kekuningan ya? Ini kok kebiruan ya? Ini kok kemerahan ya? Ini kok agak terang ya? Ini kok agak gelap ya? Dan sebagainya. Jadi pastikan pada saat kalian proses editing, kalian harus benar-benar memperhatikan warna kulit dari foto kalian ya. Nah, bagi kalian yang belum nonton, untuk foto editing biar aman di Lightroom, kalian bisa cek video yang saya semakan di atas ya, atau di deskripsi. Oke guys, segitu aja. Sebenarnya, apa yang saya sampaikan tadi, sebenarnya itu sebagian dari kecil dari banyaknya aspek-aspek yang penting di fotografi ya. Tapi kurang lebihnya semoga kalian memahami apa yang saya sampaikan tadi ya. Nah, jika kalian memiliki pengalaman yang lain atau pendapat yang lain, kalian bisa share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian. Mohon maaf jika ada salah kata, dan kalau memang apa yang saya sampaikan tadi ada yang salah atau keliru, dimohonkan banget untuk kalian sampaikan di kolom komentar. Karena di sini saya juga masih belajar ya, dan saya sangat mengapresiasi feedback dari kalian untuk perkembangan channel ini juga. Jangan lupa like jika suka, comment and follow, and see you next time.